Kita masuk pada materi yang berikutnya mengenai 6 langkah kunci pada model sales detailing atau suka disebut langkah-langkah selling skill ya. Apa saja? Ya, satu, merencanakan pra-detailing dilakukan biasanya sebelum Anda melakukan kunjungan atau detailing atau melakukan telepon conversation kepada customer jika Anda melakukan penjualan atau ya selling lewat telepon misalnya. Kedua, melakukan pembukaan atau opening. Bagaimana Anda membuka diri Anda dengan customer ya, masuk ke dalam proses penjualan. Tahap yang ketiga adalah mengungkapkan kebutuhan customer itu ya. Tanpa kita tahu kebutuhan customer, maka akan tidak efektif detailing Anda. Yang keempat adalah positioningkan, tempatkan manfaat merek atau produk Anda. Kelima, menggunakan kalimat penutup, closing. Nah, ini penting karena banyak juga tenaga penjual atau tim Anda yang tidak melakukan closing. Apa manfaatnya? Nanti kita akan lihat sendiri di modul tersebut. Lakukan kalimat bridging jika Anda ingin masuk ke tahap selanjutnya, itu menjual produk atau pesan yang kedua. Dan yang terakhir yang keenam adalah melakukan analisa post detailing. Jadi setelah setiap selling detailing, langkah-langkah selling detailing Anda setelah lakukan, Anda diharapkan sanggup menganalisa hasil kunjungan tersebut. Kita masuk kepada tahap pertama, rencana pra-detailing ya. Nah, failing to plan is a planning to fail. Artinya, jika Anda gagal untuk merencanakan sesuatu, maka Anda merencanakan untuk gagal, ya. Jadi merencanakan sesuatu itu sangat efektif sekali sebelum Anda melakukan tindakan. Nah, rencana pre-detailing ini itu pendekatan kuncinya satu, meninjau dan menganalisa profil customer Anda. Customer Anda nih tipenya tipe A atau tipe B berdasarkan proses pembeliannya atau daya belinya. Kalau customer Anda A, tentunya itu adalah customer yang menjadi prioritas. Saya melevelkannya A itu berdasarkan profil bahwa dia sanggup membeli produk saya itu lebih banyak daripada customer B misalnya, daya belinya ya. Atau juga disebut customer yang profilnya kelas A itu kalau dia memiliki jumlah pembelian yang lebih besar ya. Kalau customer C biasanya lebih ramah ya tingkatnya, tetapi dia tidak memiliki kemampuan daya beli yang banyak misalnya dibandingkan customer A dan customer B atau ya. Sehingga ya Anda lebih harus memprioritaskan kepada customer A, customer dan B ya. Namun di dalam prakteknya coba Anda cek ya. Ada sales rep atau tenaga penjual yang setiap kunjungannya lengkap semua. Namun setelah diteliti lebih lanjut, dia lebih banyak menggunakan customer C, mengunjungi atau mendetail customer yang tipe C, yang tidak memiliki daya beli. Oleh karena itu, profil dari customer tersebut itu sangat penting. Ya, Anda diharapkan bisa masuk pada pelatihan atau training mengenai targeting customer segmentation ya. Kedua, balik lagi mengenai rencana pra-detailing. Anda harus membuat smart sasaran dari sales detailing itu harus smart ya, harus smart. Itu nanti kita bahas apa itu smart, sasaran detailing yang smart. Ketiga, sanggup menyusun sales detailing untuk memaksimalkan hasil Anda secara efektif. Jadi menyusun sales detailing itu supaya memberikan hasil kepada customer. Setiap kunjungan atau setiap usaha detailing Anda harus memberikan
hasil yang maksimal kepada bisnis dan produk Anda. Apa yang perlu ditinjau sekarang dalam menganalisa profil customer? Jadi Anda harus tahu satu pengetahuan yang komprehensif atau menyeluruh mengenai profil customer. Ya, tadi saya sudah sebutkan sang kelas A, daya beli, alamatnya di mana, kapan waktu harus tepat mengunjungi customer. Banyak sekali cara yang dulu biasanya saya sebagai salesman, saya punya database atau master call. Setiap customer itu ada datanya. Sekarang banyak sekali sistem-sistem yang digunakan untuk namanya sistem CRM. Ya, ada berbagai macam versi untuk mengembangkan sebuah sistem IT ya yang memberikan informasi yang mengupload semua data customer, jumlahnya ribuan sampai puluhan ribu tentang customer data itu ada semua di situ yang dibangun oleh ratusan sales rep Anda ya. Jika perusahaan Anda semakin besar, alangkah baiknya atau mulai dari sekarang juga small business juga memiliki database customer profile yang mulai mereka siapkan. Jadi sejak dari small business sudah dipersiapkan. Kenapa? Karena nanti sudah bisnisnya makin berkembang, semakin kompleks ya. Jadi do it right at the first step ya. Terus lakukan penelitian terhadap profile customer ya, ke lapangan, kunjungin profile customer dan kebutuhan customer itu apa. Pertimbangkan di mana produk atau bisnis Anda bisa diposisikan. Setiap customer punya keinginan, produk ini untuk kegunaannya untuk A, kegunaannya untuk B. Ya, itu yang disebut tugas Anda dan orang marketing untuk menentukan karakteristik dan benefit dari setiap produk. Nah, selanjutnya identifikasi kesukaan atau kesenangan customer ya. Nah, data-data pelanggan ini harus Anda simpan di dalam CRM tadi dan itu sangat rahasia. Kemudian tinjau sales detailing sebelumnya. Jadi minggu depan nih, hari Senin ya, atau untuk minggu depan saya melihat lagi catatan-catatan sebelumnya, minggu sebelumnya tentang customer tersebut ya. Bagaimana perilaku pembelian atas tangga ikatan merek yang tadi saya sebutkan. Sudah sampai level mana. Dan kemudian tahap rencana pra-detailing itu buat sasaran detailing secara smart. Sasaran informasinya apa yang diketahui tentang customer tersebut. Pola pemakaian atau pola pembeliannya. Terus sasaran aksi atau tindakan Anda apa? Apa yang akan Anda inginkan untuk dilakukan customer tersebut? Misalnya, apakah customer ingin mencoba dulu, sudah memakai, atau membeli produk Anda? Nah, sasaran SMART itu harus pertama spesifik. Apa tujuan kunjungan Anda itu masuk akal atau spesifik nggak? Ya. Terus kedua, measurable, dapat diukur. Ya, apakah Anda mempunyai target sukses yang spesifik? Misalnya dia membeli 100 batch misalnya. Ya, dari kunjungan itu Anda punya target. Targetnya adalah misalnya trial dulu, mencoba. Terus ada customer yang sudah memakai misalnya ingin repeat order. Nah, itu Anda harus tahu dari customer profile, status dari customer tersebut ya. Achievable, apakah sasaran yang diberikan customer itu masuk akal atau enggak ya. Misalnya target pertama adalah switching dulu, dari switch trial mencoba produk yang baru buat mereka ya. Jangan langsung misalnya jam ya, biar realistis. Tapi ada juga yang karena kesungguhan Anda, customer langsung mengganti produk kompetitor kepada produk Anda ya. Relevan, apakah sasaran Anda itu selaras dengan teritori Anda, strategi bisnis Anda ya. Bagaimana customer itu memakai produk A dibandingkan produk B misalnya ya. Apakah memungkinkan ya menyelesaikan sasaran ini sesuai dengan waktu detailing Anda dengan customer Anda, time limited ya. Misalnya target semua customer di dalam bulan Mei ini ya bisa tercapai dalam minggu pertama ya.
Nah, kemudian di dalam rencana pra-detailing, hal yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Anda menyusun detailing tersebut maksimal, ya. Rencanakan suatu dialog yang sifatnya full, ya. Minta waktu secara full untuk mendiskusikan tentang produk Anda, ya. Efikasi, takaran pemakaian, tolerabilitas, keamanan, data pembanding Anda, ya. Nah, selalu gunakan alat bantu penjualan dan gunakan juga bukti saintifik. Alat bantu ini bisa digunakan untuk menjelaskan tentang produk atau jasa atau bisnis Anda secara full, prosesnya lengkap, ya. Nah, susunan penjualan untuk maksimal itu harus membuat kalimat pembuka atau opening statement, ya. Terus kembangkan insightful question, ya. Misalnya, so far apa yang kendala yang di Bapak hadapi dengan produk-produk yang sudah ada misalnya, ya. Terus antisipasi pertanyaan atau keberatan dari customer, ya. Misalnya, produk tersebut belum ada di sini, ya. Saya sulit nanti kalau beli lagi. Ya, itu harus Anda handling objection dari customer tersebut. Kemudian posisikan manfaat produk dan menentukan alat bantu detailing. Ya, di alat bantu promosi itu biasanya menjawab concern-concern dari konsumen. Dapatkan komitmen, ya. Tolong dibantu ya Pak, tolong order ya Pak, tolong mulai dicoba ya Pak untuk perkenalkan produk Anda, ya, sebelum Anda masuk kepada produk yang kedua atau Anda melangkah kepada langkah detailing yang selanjutnya. Coba Anda gunakan latihan 2 pada situasi customer Y, namun dia menjual produk C pada customer di industri Y dengan produk D, ya. Coba latihan tersebut dan coba Anda menggunakan latihan itu dengan mempraktekkannya. Buatlah kalimat pembuka, ya. Ini disebut namanya role play, ya. Coba lakukan ini kalau secara mandiri atau bersama kerabat yang dekat untuk melakukan dialog. Tulislah langkah dialog tersebut lalu praktekkan kepada kerabat Anda untuk melakukan praktek atau role play di latihan 2 ini. Nah, kita masuk menggunakan kalimat pembuka atau menggunakan opening statement. Langkah yang kedua di sini adalah dari opening statement 1, yaitu membangun hubungan tujuannya dengan praktek total praktis. Semua orang yang berhubungan dengan lokasi tempat bekerja customer yang Anda kunjungi itu dilibatkan, ya. Nah, dapatkan perhatian customer melalui kalimat pembuka yang menarik. Misalnya, "Hai Dok, apa kabar? Hai Pak, hai Bu, ya. Bagaimana perkembangan bisnis Bapak?" Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat pembuka, ya. Nah, transisi dari pembicaraan umum ke gambaran customer Anda. Lukiskan customer itu dalam keadaan gambaran keadaan pelanggannya, ya. Nah, kalimat pembuka itu dengan total praktek menggunakan 3R. Recognize, kenali, ya. Mengenal customer Anda, ya. Terus yang kedua respect, R yang kedua adalah menghormati dia, menghargai dia. Yang 3R yang berikutnya adalah request help, mohon bantu, ya. Ya Pak, tolong dong dibantu, ya. Penjualan saya sedang kurang. Apakah Bapak bisa mulai merekomendasikan produk saya? Bisa pesan produk saya, ya. Dan Anda bisa menggunakan best practice, ya. Perlakukan semua orang di sekitar customer secara profesional, ya. Selamat siang Pak, selamat siang Bu, ya. Bahkan di ruang tunggu customer Anda juga melakukan hormat kepada orang yang di sekitar mereka. Bisa saja
customer yang mengorder, tapi proses administrasi dilakukan oleh staf-staf kunci mereka. So bangun hubungan dan bisnis relationship, hubungan bisnis Anda dengan setiap anggota staf kunci yang berada di sekitar customer Anda. Ya, ada yang bagian purchasing, ada, dan kalau di Indonesia itu Anda juga harus memfollow up, ada bagian pengadaan, ada bagian administrasi, bagian keuangan, ya. Oleh karena itu, maka bangun hubungan dan business relationship dengan mereka. By the end of the day, proses itu akan mudah nantinya setelah di awal-awalnya Anda bisa bangun semuanya, ya. Nah, di dalam kalimat pembuka sebaiknya Anda memperkenalkan diri. Jangan lupa, "Dok, saya Fajar ya, Dok. Dok, ini Fajar." Atau "Pak, Bu, ini Fajar." Ya, karena saya dulu bekas sales rep ya. Jadi, "Selamat pagi." Atau "Pak," bahkan yang sering ketemu pun Anda sering menyebut nama Anda. Karena apa? Customer tuh bisa ketemu uh, dengan puluhan tenaga penjual, dengan bahkan ratusan klien mereka atau pelanggan mereka, karena mereka juga punya pelanggan ya sendiri. Dan jelaskan apa yang dapat Anda diskusikan. Jembatani detailing sebelumnya, kunjungan Anda sebelumnya dengan yang sekarang. Anda lihat catatan kembali. "Oh ya Pak, kita berbahas kemarin tentang pesanan Bapak sudah saya kirimkan. Bagaimana Bapak bisa sudah coba atau mau ada order lagi misalnya, ya. Nyatakan bagaimana customer akan memperoleh manfaat dari pertemuan tersebut. Pak, ini ada perkembangan baru mengenai bukti uji coba yang terbaru tentang produk ini. Ternyata selain bisa digunakan untuk kegunaan A, bisa juga digunakan untuk kegunaan B, ya. Nah, itu lanjutkan. Bapak sudah suka bukan dengan hal tersebut, ya. Semoga Bapak tetap atau Ibu tetap mencoba menggunakan produk kami. Nah, itu gain komitmen atau persetujuan dari customer untuk melanjutkan pembicaraan. Apakah saya bisa melanjutkan detailing ini, Pak, Bu, ya. Pastikan bahwa proses transisi pembicaraan umum ya dari kebutuhan customer itu berjalan dengan smooth. Ajukan satu atau dua dari pertanyaan tersebut yang sifatnya open-ended question. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Menurut Bapak bagus tidak? Menurut Bapak bagaimana pengalaman Bapak tentang produk yang kemarin dicoba, ya? Dan itu memberikan kesempatan bagi customer untuk menjawab atau menjelaskan pengalaman mereka untuk terhadap bisnis atau produk Anda. Pertanyaan-pertanyaan yang gambarkan keadaan pelanggan untuk suatu kategori ya bisnis yang di cover oleh atau bisnis tadi yang seperti saya sebutkan. Nah, Anda bisa menggunakan latihan 3 untuk menjadi terampil membuat transisi. Tadi transisi bagaimana Anda diberi kesempatan untuk mempraktekkan membuat transisi dari pembicaraan umum ke gambaran suatu pelanggan secara khusus. Ya, bacalah latar belakang customer dari kalimat pembuka, opening statement yang mengikat. Buatlah transisi yang saya telah contohkan untuk satu gambaran sebuah pelanggan. Oke. Nah, kita masuk pada topik selanjutnya, bagaimana jika Anda menghadapi kebutuhan customer yang belum dipenuhi. Ya, di sini pikirkan satu keadaan pada saat Anda berkunjung ke customer. Ya, satu, seberapa banyak Anda bicara, jangan sampai Anda mendominasi pertemuan dengan pembicaraan Anda dibandingkan customer Anda sendiri. Siapa yang harus paling banyak bertanya, Anda atau customer, dan mengapa? Ya. Ketiga adalah seberapa banyak waktu yang dihabiskan oleh customer untuk mendiagnosa atau menjumpai kebutuhannya. Ya, keterampilan Anda untuk gain insight dengan mempertanyakan secara lebih dalam lanjut itu bisa mempercepat Anda atau mempercepat customer bisa
menggunakan produk Anda atau bisnis Anda dan kemudian melakukan pemakaian itu sendiri. Anda di dalam sales detailing tadi, Anda bisa menggunakan alat bantu ya, supaya customer itu bisa dipenuhi. Kalau customernya sudah menggunakan produk, tentu Anda nggak perlu menjelaskan secara full ya. Anda bisa menggunakan alat promosi juga bisa, atau berupa pertanyaan-pertanyaan insightful question yang disesuaikan dengan kebutuhan customer. Mendengarkan secara efektif atau secara aktif kebutuhan customer itu akan sangat baik ya, sehingga Anda bisa merespon keraguan mereka. Nah, latihan 4 ini seharusnya bisa Anda berdua coba dengan rekan Anda menggunakan silent exchange scenario. Silent exchange scenario, jadi customer itu tidak diketahui apa kebutuhannya, uncovering need-nya belum diketahui oleh Anda. Anda harus menggunakan insightful question yang tepat untuk setiap skenario, sehingga Anda bisa tahu, oh, customer ini sebenarnya kebutuhannya ini. Ya, siapkan daftar-daftar insightful question yang akan Anda ajukan kepada rekan Anda dalam menggunakan silent latihan 4 ini, ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang keempat dari sales detailing ini, selling skill ini. Bagaimana mempositioningkan manfaat produk atau bisnis Anda. Apa yang dimaksud dengan positioning? Ya, mempositioningkan merek atau produk bisnis Anda dalam benak customer itu apa? Itu dia sanggup strategi persuasi, yaitu bagaimana mengkomunikasikan pesan kunci atau pesan utama dari produk bisnis atau merek Anda sesuai dengan kebutuhan customer. Identifikasi nilai yang Anda bawa kepada customer, manfaat, feature dari dari produk atau bisnis Anda. Jual nilai tersebut atau promosikan nilai tersebut secara efektif kepada customer Anda. Nah, bagaimana mempositioningkan manfaat merek customer? Yaitu melalui pesan kunci penjualan yang efektif dan telah ditentukan. Sebaiknya pesan kunci suatu produk itu sama walaupun sales rep Anda jumlahnya ratusan. Oleh karena itu, tugas dari orang marketing itu menentukan pesan kunci dari penjualan setiap produk, ya, sehingga Anda sebagai sales rep mempunyai peluang untuk menaikkan tingkatan customer pada tangga ikatan merek tadi. Gambarkan bersama-sama manfaat secara rasional bahkan emosional dari produk atau bisnis Anda. Ya, komunikasikan satu cerita produk yang mendorong pada setiap interaksi. Misalnya pengalaman customer lain atau pengguna ya dari produk tersebut yang sudah sukses menggunakan produk ini ya. Bagaimana menghubungkan karakteristik atau features dari produk dengan manfaat produk tersebut ya. Sampaikan pesan utama dari sales detailing. Biasanya setiap produk manager memiliki minimal 3-5 features serta daftar manfaat untuk dibagikan kepada setiap tenaga penjual, sehingga mereka tahu ya feature dan benefit dari produk masing-masing yang mereka promosikan. Ada banyak sales rep itu yang tidak tahu tentang features dan benefit produknya ya, dan itu sangat merugikan, menghabiskan dari sumber daya perusahaan kalau tenaga penjualnya nggak tahu tentang produk. Intinya adalah sanggup menjawab kenapa produk tersebut sanggup digunakan. Elemen-elemen kuncinya apa? Itu sanggup menyampaikan pesan sales detailing utama Anda atau produk Anda untuk memenuhi kebutuhan customer yang spesifik. Hubungkan karakteristik features dan manfaat bagi pelanggan dan customer. Dan sekali lagi, dari setiap features dan benefit itu ada cantumkan di dalam alat bantu atau bukti saintifik untuk mendukung klaim-klaim dari bisnis Anda
serta memberikan bukti dan menawarkan informasi penting yang disampaikan Anda atau tenaga penjual Anda. Nah, kita masuk pada, tadi kita udah ngomong tentang karakteristik, features, and manfaat atau benefit. Apa sih karakteristik atau features itu? Itu merupakan ciri-ciri atau karakteristik dari yang spesifik dari suatu produk atau fakta produk dan bisnis tadi, ya. Nah, seorang businessman atau product manager atau marketing harus sanggup melihat dari karakteristik dari setiap produk. Dan bagaimana setiap karakteristik itu memberikan manfaat. Nah, kita masuk ke manfaat atau benefit suatu produk. Sesuatu yang spesifik yang diperoleh customer dari setiap produk. Nah, ini sudah menjawab setiap karakteristik manfaat bisnis atau produk itu menjawab apa, so what factor, apa dari setiap produk atau bisnis Anda. Nah, latihan 5 itu Anda berlatih. Ambil salah satu produk Anda yang Anda kenal, kalau nggak ada produk, tapi sebaiknya produk Anda sendiri. Lalu ambil 3 produk deh, ya. Lalu Anda buat di lembar kosong pada latihan 5 ini, Anda tulis satu features dari produk-produk tersebut dan manfaat dari feature tersebut terhadap customer Anda. Ya, coba latih terhadap 3 produk itu masing-masing features and benefit, dan berlatihlah terus sampai Anda mendapatkan features benefit ini dalam jumlah yang cukup banyak, misalnya 5 atau 10, ya. Kalau 10 sudah terlalu banyak, ya. 5, lalu Anda prioritaskan dari setiap features dan benefit tersebut, features mana yang akan Anda tonjolkan kepada customer, ya. Oke. Nah, lalu kita menggunakan alat bantu penjualan. Taktiknya adalah satu, Anda siapkan dulu, ya. Kuasai isi brosur. Oleh karena itu, ya, Anda perlu berlatih menggunakan brosur. Ambil, ya, brosur biasanya berupa map atau folder, atau berupa flip chart, ya, atau berupa slide, ya. Banyak alat-alat bantu penjualan. Kuasai isinya dari awal sampai akhir. Anda sanggup menjelaskan kepada customer Anda. Rencanakan alat bantu penjualan mana yang akan dipakai dalam detailing. Apakah Anda akan menggunakan brosur 4 rangkap atau hanya selebaran flyer, ya? Dan sanggup mempresentasikan pesan dari produk atau bisnis Anda melalui brosur tersebut, ya. Pegang brosur, ya, seperti saya, Anda tunjukkan, ya. Gunakan pulpen atau tangan, ya, untuk menunjukkan bagian mana yang akan Anda tampilkan. Kalau Anda menggunakan iPad juga bisa sekarang, ya. Atau Anda menggunakan tanda panah kalau Anda menggunakan layar monitor misalnya, ya. Gunakan e-brosur juga bisa sekarang. Hampir sebagian besar customer sudah perusahaan-perusahaan sekarang sudah menggunakan e-brosur, e-detailing atau namanya. Sesuaikan penggunaan brosur untuk menjawab kebutuhan, ya. Kadang customer tidak banyak waktu, dia nggak full detailing, tapi Anda fokuskan kepada kebutuhan yang diinginkan oleh customer. Misalnya tentang safety, penggunaannya aman apa enggak, ya. Anda langsung masuk ke bagian e-detailing tersebut, ya. Gambarkan satu gambaran keadaan pelanggan misalnya, ya, bahwa dengan safety pasien jadi lebih cepat sembuh dan aman, ya. Nah, kemudian konfirmasikan pesan bisnis Anda tersebut. Cara mengkonfirmasikan bisa dengan membuat pertanyaan. Jadi ini menurut Bapak udah sesuaikan dengan tujuannya, atau bagaimana menurut Bapak tadi, ya, penjelasan saya, ya. Itu bisa digunakan. Nah, bagaimana melakukan detailing yang high impact, yang sangat powerful, ya. Lakukan komunikasi 2 arah, fokusnya pada customer Anda. Lihat responnya, ya, tanggapi kebutuhannya yang bisa diekspresikan dengan jelas.
Sertakan bukti-bukti efikasi kemanjuran dari manfaat produk tersebut. Oh, dia kalau produknya elektronik, oh dia layarnya bagus misalnya. Atau kalau produk Anda handphone misalnya, oh sudah teknologi tercanggih. Bagaimana pemakaiannya ya, misalnya oh bisa dilakukan 24 jam atau misalnya Anda menggunakan oh ini setiap 2 kali sehari kalau produk konsumer misalnya. Bagaimana keamanannya ya? Oh produk ini aman dari electricity shortcut misalnya, aman untuk anak-anak, banyak sekali. Gunakan data perbandingan ya. Kadang dalam menggunakan data perbandingan Anda nggak perlu menyebutkan nama merek dari kompetitor untuk etikanya ya. Anda bisa sebutkan dari produk A misalnya ya. Nah, gunakan lagi kembali alat bantu penjualan detailing tadi serta bukti-bukti saintifiknya. Sehingga apa? Anda menggunakan dua dialog yang dua dimensional, hubungan dimensional dan customer fokusnya pada customer ini. Itulah yang disebut dengan nama taktik high impact detailing. Apa yang sudah Anda pelajari so far, yaitu Anda sanggup menyesuaikan dan menargetkan pesan penjualan tadi, ya. Terus bagaimana kebutuhan-kebutuhan customer tadi bisa secara spesifik bisa Anda penuhi, ya. Bagaimana menghubungi features karakteristik dari produk dan manfaatnya yang memberikan nilai value yang dibutuhkan oleh customer ya. Terus bagaimana Anda merencanakan dan menyesuaikan penggunaan alat bantu penjualan ya, sehingga Anda juga diperlukan untuk mendengarkan tanggapan customer secara bersungguh-sungguh ya. Nah, ini proses ini sangat penting pada saat Anda melakukan rencana penjualan pada kunjungan Anda berikutnya ya. Sampaikan, jelaskan tentang efikasi, takaran pemakaian, tolerabilitas dari atau keamanan dari produk atau bisnis Anda, dan bandingkan apabila ada data head to head. Yang paling penting adalah yaitu praktekkan. Jadi practice. Ya Anda mempraktekkan hal ini menggunakan latihan-latihan tadi ya. Anda bisa mempraktekkan dengan role play ya, seperti saya melakukan video call ini, lalu Anda kirimkan video call ini dan berikan kepada saudara atau teman atau kerabat yang memberikan feedback kepada Anda, atau Anda bisa melakukan dua komunikasi dengan pasangan Anda atau saudara untuk melakukan two ways communication.